Halo semua, kami dari kelompok 13 akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengoperasikan dan menggunakan virtual machine. Virtual machine yang akan kami gunakan adalah VirtualBox open source. VirtualBox itu adalah software virtualisasi yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi lain di dalam mesin virtual atau disebut VM di atas sistem operasi host. Manfaat dari VirtualBox ini adalah sebagai menjalankan berbagai sistem operasi, lalu menguji sistem operasi, mensimulasikan jaringan, menjalankan aplikasi virtual machine, mensimulasikan tes keamanan, menyimpan snapshot, mengelola virtual machine, dan menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel pada saat ini. Untuk langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendownload aplikasi VirtualBox pada website virtualbox.org. Lalu klik download. Lalu kita pilih Windows Host karena kami menggunakan OS Windows. Save. Lalu jika sudah selesai, klik aplikasi .exe VirtualBox ini. Klik yes. Dan install saja seperti pada umumnya. Ini klik yes saja. Lalu klik finish. Setelah aplikasi VirtualBox terinstall, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah klik new virtual machine. Lalu ketik nama terserah apa aja bebas. Tutorial XP. Lalu pilih ISO image untuk operasi sistem yang akan kita gunakan. OS yang kami gunakan adalah Windows XP 32 bit. Klik other. Lalu pilih file.iso yang sudah di-download. Lalu di sini sudah otomatis di detect type-nya itu Microsoft Windows dan versinya itu XP 32 bit. Lalu skip unintended installation. Dan untuk hardware-nya di sini sudah dialokasikan secara otomatis bahwa RAM yang akan digunakan adalah sekitar 192 MB. Agar dapat menjalankan virtual machine yang lebih baik lagi, kita naikkan kapasitas RAM-nya menjadi 512 atau 1 GB. 1 GB saja. Dan untuk prosesornya kita naikkan menjadi 2 CPU. Lalu untuk hard disk-nya kapasitasnya di sini 10 GB. Seharusnya sudah lebih dari cukup. Lalu klik finish. Oke. Di sini virtual machine-nya sudah di-create. Langkah selanjutnya adalah klik start. Oke, di sini virtual machine ini sudah dijalankan. Lalu untuk setup dari Windows sendiri sudah berjalan otomatis. Ini cancel saya.
Di sini sudah kelihatan untuk setup dari pertama Windows XP-nya. Lalu kita tekan enter. Lalu pencet F8. Untuk hard disknya di sini sudah tersedia, ada unpartitioned space. Lalu kita enter saja. Setelah itu, kita akan format partitionnya menggunakan NTFS file system. Lalu tunggu sekitar beberapa lama. Oke, untuk virtual machine-nya sendiri akan merestart sendiri. Oke, dari sini jangan mencet tombol apa-apa karena dapat merestart setupnya. Dan di sini logo Windows XP sudah muncul. Dan di sini sedang installing Windows, jadi tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah muncul window dari Regional and Language Options. Lalu kita klik next. Kita klik next saja. Lalu untuk name-nya terserah kita mau namain apa aja. Kita ketik user. Lalu untuk product key-nya eh, ada tertera di note di sini. Jadi kita masukin saja. Oke, setelah
Kita masukkan produk key-nya, lalu klik next. Lalu untuk komputer name-nya ini, jadi dan untuk administrator passwordnya jadi tidak perlu. Jadi klik next saja. Lalu untuk tanggal dan jamnya itu kita sesuaikan aja. GMT plus 700 Bangkok Hanoi Jakarta. Karena menyesuaikan dengan time zone kita. Lalu klik next. Lalu untuk networking settingsnya, kita pilih typical settings, lalu next. Untuk workgroup atau komputer domainnya, kita pilih no, lalu pilih next. Proses instalasinya sudah di finalizing, jadi sebentar lagi mau selesai. Lalu virtual mesinnya setelah di restart, kita akan finalizing dari instalasi Windows XP kali ini. Lalu ini klik OK saja, karena untuk menyesuaikan resolusi displaynya. Oke, di sini sudah muncul welcome screen dari Windows XP ini sendiri. Lalu langkah selanjutnya adalah klik next. Dan untuk protect your PC, pilih not right now. Lalu klik next. Lalu di sini klik yes. Lalu di sini klik no. Untuk dari nama user komputer sendiri terserah saja. Kami ketik user, lalu pilih next, dan setelah itu pilih finish. Oke, di sini sudah muncul desktop dari Windows XP dan untuk fungsinya sendiri, dan untuk fungsinya kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sini karena ini adalah operasi sistem yang sudah lawas ya. Jadi untuk fungsinya sendiri itu untuk Internet Explorer sebenarnya masih bisa diakses. Kita coba google.com. Dan sini masih bisa untuk mengakses Google pada operasi sistem di tahun 2001. Oke.
Sekian dari tutorial yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.